Stop pelanggaran hak warga negara. Apakah kamu tahu bahwa hak sebagai warga negara tidak selalu terpenuhi? Di balik semangat persatuan dan keadilan yang dijunjung dalam Konstitusi Indonesia, masih banyak warga yang mengalami perlakuan tidak adil, dibungkam suaranya, dan dihalangi untuk mendapatkan layanan publik. Hari ini, kita akan bahas bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara dan kenapa kita semua harus peduli. Apa itu pelanggaran hak warga negara? Pelanggaran hak warga negara terjadi saat seseorang tidak memperoleh hak dasarnya sebagai bagian dari masyarakat. Hak itu bisa berupa hak atas rasa aman, hak untuk menyampaikan pendapat, hak mendapat layanan publik yang adil, dan tentu saja, hak untuk tidak didiskriminasi. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terlihat jelas, tapi sering juga tersembunyi di balik sistem, kebijakan, atau bahkan sikap masyarakat. Bentuk-bentuk pelanggaran hak. 1. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang karena latar belakangnya, baik suku, agama, ras, jenis kelamin, hingga kondisi fisik. Contohnya, masih ada pelamar kerja yang ditolak hanya karena ia penyandang disabilitas. Atau warga yang tidak diberi izin membangun rumah ibadah karena berbeda keyakinan. Ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 28 I UUD 1945. 2. Pembatasan berekspresi dan berpendapat. Ketika seseorang menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau menyuarakan keresahan rakyat lalu dibungkam, itu adalah pelanggaran. Kita punya hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, bahkan melakukan aksi damai. Itu dijamin oleh Pasal 28E. 3. Penolakan layanan publik. Bayangkan harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapat pelayanan kesehatan, atau tidak bisa naik bus kota karena tidak ramah difabel. Itu adalah bentuk penolakan hak atas pelayanan publik yang seharusnya setara dan mudah diakses untuk semua warga. Fakta yang mengejutkan. Menurut Komnas HAM, pada tahun 2023, terjadi peningkatan 22% pelanggaran hak sipil. Mirisnya, 2,75% korban tidak berani melapor, mereka takut, atau tidak tahu harus kemana. Dan masih ada diskriminasi di dunia kerja, di mana 3 dari 10 penyandang disabilitas mengalami penolakan atau perlakuan tidak adil. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah wajah nyata ketidakadilan yang masih kita hadapi. Kenapa kita harus peduli? Kita mungkin belum pernah mengalami pelanggaran itu secara langsung. Tapi ketika kita diam, saat orang lain dirugikan, maka kita menjadi bagian dari masalah. Masyarakat yang adil hanya bisa terwujud jika semua warganya saling menjaga hak dan menjalankan kewajiban. Keadilan bukan hadiah, tapi hasil perjuangan bersama. Karena itu, kita harus berani bersuara, peduli pada sekitar, dan tidak membiarkan pelanggaran terus terjadi. Mari jadi generasi yang sadar dan bertanggung jawab. Jaga hak kita. Penuhi kewajiban kita. Suarakan keadilan mulai dari hal kecil.